Indonesia merupakan sebuah zamrud khatulistiwa, memegang predikat penting, rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Hutan kita adalah jantung ekosistem global, sang paru-paru dunia, yang vital dalam mengatur iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun, di balik keindahan dan kekayaan itu, tersimpan sebuah ironi yang menyakitkan. Penggundulan hutan, baik disengaja maupun tidak, terus mengancam keberlangsungan alam dan masa depan bangsa kita. Data resmi menunjukkan adanya sedikit penurunan laju deforestasi neto Indonesia pada periode 2021 sampai 2022, yaitu sebesar 104.000 hektar turun dari sebelumnya 113,5 ribu hektar pada 2020 sampai 2021. Ini adalah kabar baik, tetapi perjuangan masih panjang. Organisasi independen mencatat bahwa dalam kurun waktu yang sama, bahkan lebih, skala kerusakannya mencapai angka yang jauh lebih besar, menunjukkan konflik data dan realitas di lapangan yang tak terhindarkan. Pemerintah telah mengeluarkan perangkat hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasinya seringkali tumpul. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, fokus penegakan hukum lingkungan mengalami perubahan, memberikan tantangan baru dalam memastikan bahwa kegiatan usaha, terutama di sektor ekstraktif, benar-benar patuh pada standar lingkungan. Wahai kawan-kawan semua, Pancasila bukan sekedar ukiran di dinding kantor. Ia adalah cerminan jiwa kita, panduan etis bagaimana kita memperlakukan sesama dan bagaimana kita memperlakukan alam yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Mari sejenak kita menarik napas. Ketika kita berbicara tentang kerusakan hutan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang krisis moral bangsa. Dan jawaban utamanya ialah kita seharusnya kembali pada fondasi bangsa kita, yaitu Pancasila. Banyak perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan diduga seringkali mengabaikan izin lingkungan, tidak memiliki AMDAL yang memadai, atau bahkan melakukan pembalakan liar, tersembunyi di balik izin-izin yang sah. Sanksi administratif seperti teguran, paksaan pemerintah, hingga pembekuan izin sering tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Ketidakpatuhan ini bukan sekedar melanggar aturan, tetapi merampas hak-hak dasar rakyat, terutama masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada kelestarian hutan. Kepatuhan yang rendah ini menciptakan lingkaran setan di mana keuntungan ekonomi jangka pendek diprioritaskan di atas keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. Ketidakpatuhan ini bukan sekedar melanggar aturan, tetapi merampas hak-hak dasar rakyat, terutama masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada kelestarian hutan. Kepatuhan yang rendah ini menciptakan lingkaran setan, di mana keuntungan ekonomi jangka pendek diprioritaskan di atas keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. Dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Kawasan hutan yang ditebang ini sebagian merupakan hutan primer. Analisis baru ini dikeluarkan Trimap, sebuah perusahaan rintisan di bidang konservasi menggunakan citra resolusi tinggi, beberapa satelit dari Sentinel-2 dan Planet atau NICFI, serta data selama 2 dekade dari program Landsat. Analisis ini dilakukan untuk memetakan tambang dan infrastruktur terkait serta melacak deforestasi. Laporan yang diunggah di nusantaratlas.org pada Rabu 3 Juli 2024 tersebut memperkirakan penambangan termasuk lubang tambang, fasilitas pemrosesan, area tailing, dan jalan raya telah mengakibatkan pembukaan hutan seluas 721.000 hektar atau 7.210 km persegi antara tahun 2001 dan 2023. Diperkirakan sebanyak 150.000 hektar kawasan yang dibuka untuk tambang itu merupakan hutan primer, yaitu kawasan dengan stok karbon tinggi dan pohon-pohon tinggi yang masih utuh. Pemetaan yang diberi nama Atlas Nusantara ini memberikan gambaran resolusi spasial 10 meter dari tapak lahan pertambangan di Indonesia per Desember 2023 yang menunjukkan lokasi tambang di seluruh Indonesia. Peta ini menunjukkan hilangnya tutupan hutan secara mencolok dalam rangkaian waktu seiring perkembangan tambang dan infrastruktur terkait. Laporan Trimap juga menyebutkan pembukaan hutan untuk pertambangan ini membawa konsekuensi bagi lingkungan. Deforestasi dan hilangnya habitat akibat tambang dan pembangunan terkait berkontribusi terhadap emisi karbon, mengganggu ekosistem, dan ancaman kepunahan sejumlah spesies.
Penambangan skala besar juga acap kali menggusur masyarakat lokal dan mengganggu cara hidup mereka. Ekspansi investasi sawit saat ini memang cukup masif. Video yang diambil oleh Greenpeace ini membuktikan hal itu. Video ini direkam tahun 2018, menunjukkan pembukaan lahan skala besar. Ribuan hektar hutan Papua ditebang. Di atasnya kemudian ditanami bibit sawit. Investasi industri sawit ini kerap memicu konflik dengan masyarakat Papua. Sebab yang dikonversi menjadi kebun sawit kebanyakan adalah hutan adat masyarakat Papua. Kita telah melihat seberapa luas kerusakan hutan. Kita telah mencatat angka deforestasi yang mengerikan. Tapi, kita harus berhenti sejenak. Deforestasi bukan sekedar hilangnya pohon. Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mari kita buka lembar demi lembar dan lihat bagaimana setiap sila Pancasila telah dilanggar oleh ketidakpatuhan hukum dan keserakahan yang merobek hutan kita. Dimulai dari sila pertama, yaitu pondasi spiritual kita. Ia mengajarkan kita bahwasanya alam semesta ini adalah manifestasi keagungan Tuhan Yang Maha Esa, sebuah warisan yang kita terima, bukan milik yang bisa kita hancurkan. Kita sebagai manusia hanya mendataris atau menjadi khalifah di bumi yang memiliki kewajiban untuk menjaga, bukan merusak. Data terkini menunjukkan bahwa hutan alam tersisa di dalam konsesi pertambangan dan HTI seperti menunggu untuk ditebang. Tindakan pengeboran, pembukaan lahan, dan pencemaran yang merusak keanekaragaman hayati secara permanen adalah bentuk pengingkaran bahwa alam itu sakral dan harus dijaga untuk semua ciptaan. Keserakahan yang diilegalkan melalui perizinan yang cacat adalah penistaan terhadap amanah ilahi yang sudah diberikan kepada kita semua. Kemudian pada sila kedua, itu ada menuntut untuk kita untuk menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Hak fundamental untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Tindakan perusahaan yang merampas lahan, menggusur masyarakat adat, dan mencemari sumber air mereka semata-mata demi menggenjot profit adalah tindakan tidak beradab dan tidak adil. Ini menciptakan ketidakadilan struktural. Dalam keuntungan dinikmati segelintir elit pemegang izin, sementara masyarakat rentan menanggung kerugian di lingkungan berupa banjir, asap, dan kemiskinan. Kepatuhan hukum yang tumpul di sini bukan hanya sekadar kelalaian, melainkan pembiaran terhadap penistaan hak asasi manusia.
Kemudian pada sila ketiga adalah tentang keutuhan dan kohesi sosial bangsa. Hutan kita adalah sumber kehidupan, identitas budaya, dan aset kolektif yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pada sila keempat menggambarkan bahwasanya Pancasila mengajarkan bahwa kebijakan harus lahir dari nikmat kebijaksanaan, yang berarti pertimbangan yang matang, holistik, dan melibatkan suara rakyat. Ini adalah prinsip demokrasi lingkungan. Pelanggaran pada sila ini dapat terjadi ketika keputusan besar tentang pemanfaatan hutan diambil oleh segelintir elit yang didorong oleh kepentingan modal tanpa mendengarkan suara hikmat dari akademisi, pakar lingkungan, atau yang paling penting masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan. Inilah kegagalan kita dalam mempraktikkan sila keempat, mengganti musyawarah dengan kemufakatan sempit yang mengarah pada deforestasi yang tidak bijaksana. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia menerapkan semua nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya. Tibalah kita di mana puncak dari semua sila adalah sila kelima, yakni keadilan sosial. Sila ini menuntut pembangunan berkelanjutan dan distribusi manfaat yang merata, termasuk hak atas lingkungan yang lestari bagi seluruh rakyat lintas generasi. Deforestasi merupakan ketidakadilan sosial yang paling nyata. Ini adalah skema laba untuk segelintir, untang bencana untuk semua. Ketika perusahaan melanggar hukum dan mencemari lingkungan, seperti kasus pencemaran sungai dan penanganan limbah yang buruk, mereka menciptakan ketimbangan kekayaan dan risiko. Kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang berhasil dipulihkan oleh Gakum KLHK sepanjang tahun 2004 melalui denda administratif atau PNBP masih terasa kecil dibandingkan nilai kerugian ekologis dalam jangka panjang. Kegagalan penegakan hukum ini adalah penegakan sila kelima, karena ia secara efektif menghalalkan perampasan hak atas kelestarian dari generasi mendatang. Kita tidak adil jika kita mewariskan bukan lagi hutan hijau, melainkan resiko bencana iklim dan tanah yang tandus kepada anak cucu kita. Halo,